Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dinia Fitri, peserta latar CPNS golongan 2 angkatan 2 tahun 2022, Pemerintahan Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Tutor saya adalah Insinyur Suneva Basri, MSI. Pembelajaran agenda 3 ini kami mendapatkan pembelajaran baik asinkronus maupun sinkronus. Asinkronus yaitu belajar mandiri dengan materi yang telah disediakan di aplikasi LMS. Pada pembelajaran sinkronus tentang manajemen ASN terdiri dari 3. Yang pertama, kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Pembagian yaitu kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Yang kedua, yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Terdiri dari konsep sistem merit dan kelembagaan dan jaminan sistem merit. Yang ketiga, mengenai mekanisme pengelolaan ASN, terdiri dari manajemen PNS dan P3K, pengelolaan JPT, organisasi, sistem informasi ASN, dan penyelesaian sengketa. Kedudukan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Peran ASN. Peran dan fungsi ASN ada 3. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayanan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang diproduksi oleh aparat pemerintah. Kebijakan ini sebagai tindakan yang lebih berorientasi pada pencapaian tujuan dan bukan merupakan tindakan acak atau sporadis. Kegiatan pokok kebijakan publik yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, serta pengawasan dan penilaian hasil kebijakan. Pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan oleh aparatur negara. Pengertian pelayanan itu sendiri yaitu cara melayani, membantu, menyiapkan, dan mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau kelompok. Sementara publik adalah bentuk dari umum, orang banyak, dan ramai. 3 poin penting pelayanan publik. Yang pertama, tugas pelayanan merupakan kewajiban aparat pemerintah. Yang kedua, objek pelayanan masyarakat atau publik. Yang ketiga, bentuk pelayanan berupa barang dan jasa. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Hak dan kewajiban seorang ASN. Pertama yaitu hak ASN. Seorang ASN akan mendapatkan hak berupa gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, serta jaminan pensiun dan hari tua. Yang kedua yaitu hak P3K. Yaitu berupa gaji, cuti, tunjangan, perlindungan,
serta pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN, yaitu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan. Yang keenam, menunjukkan integritas. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN, menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang kedua belas, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Tercantum dalam Undang-Undang ASN Pasal 1. Berikut ini merupakan manfaat sistem merit. Yang pertama, mendukung penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas. Yang keempat, menjamin keadilan dan keterbukaan perjalanan karir pegawai. Yang kelima, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas. Jabatan ASN. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil dalam suatu satuan organisasi. Yang pertama, jabatan pimpinan tinggi, terdiri dari jabatan utama, jabatan madya, dan jabatan pratama. Yang kedua, jabatan administrasi, terdiri dari administrator, pengawas, pelaksana. Yang ketiga yaitu jabatan fungsional, terdiri dari dua. Yang pertama, keahlian, terdiri utama, madya, muda, pertama. Yang kedua, keterampilan, pemula, terampil, mahir, penyelia. Mekanisme pengelolaan ASN. Dasar hukum manajemen ASN tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Diatur mulai dari Pasal 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara dan perubahan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Jabatan, pengembangan karir dan pola penyusunan dan penetapan kebutuhan. Hal ini tercantum dalam pasal 56 dan 57 Undang-Undang ASN 2014. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Penyusunan kebutuhan tersebut, jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Berdasarkan penyusunan kebutuhan tersebut, Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. Pengadaan. Hal ini tercantum dalam pasal 58 sampai 67 Undang-Undang ASN tahun 2014. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Pengadaan PNS di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri. Pangkat dan jabatan. Hal ini tercantum dalam pasal 68 Undang-Undang ASN tahun 2014. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Pengembangan karir. Hal ini tercantum dalam pasal 67 sampai 70 Undang-Undang ASN tahun 2014. Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Pola karir. Hal ini tercantum dalam pasal 71 Undang-Undang ASN untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Perlu disusun pola karir PNS yang terintegrasi secara nasional. Setiap instansi pemerintah menyusun pola karir PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Promosi. Hal ini tercantum dalam pasal 72 Undang-Undang ASN. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Promosi pejabat administrasi dan pejabat fungsional PNS dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah. Tim penilai kinerja PNS dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Mutasi. Hal ini tercantum dalam pasal 73 Undang-Undang ASN. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Penilaian kinerja. Hal ini tercantum dalam pasal 75 sampai 78 Undang-Undang ASN. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Penggajian dan tunjangan. Hal ini tercantum dalam pasal 79 sampai 81 Undang-Undang ASN. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja, sedangkan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
Penghargaan. Hal ini tercantum dalam pasal 82 sampai 85 Undang-Undang ASN. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Disiplin. Hal ini tercantum dalam pasal 86 Undang-Undang ASN untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin diatur dengan peraturan pemerintah. Pemberhentian. Hal ini tercantum dalam pasal 87 sampai 90 Undang-Undang ASN. PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, serta tidak cacat jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Usia pensiun. Batas usia pensiun yaitu yang pertama, 58 tahun bagi pejabat administrasi. Yang kedua, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Yang ketiga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Hal ini tercantum dalam pasal 91 Undang-Undang ASN. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Perlindungan. Hal ini tercantum dalam pasal 92 Undang-Undang ASN. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada ASN berupa yang pertama jaminan kesehatan, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga jaminan kematian, yang keempat bantuan hukum. Sistem informasi ASN. Tujuan yaitu efisiensi, efektivitas, akurasi, pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sifatnya yaitu nasional dan terintegrasi antar instansi. Pembangunan dan pemutakhiran data secara berkala, berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya. Pengelolanya berupa BKN dan dapat digunakan atau diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan. Organisasi ASN. Kedudukan. Wadah korps profesi pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. Tujuannya yaitu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsi dari organisasi ASN yaitu pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem, merit, dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi, menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikianlah video jurnal mengenai materi agenda 3 tentang manajemen ASN. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman yang telah menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.